Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Akmal Syarif Ramadan. Saya dari kelas 17 3A03 dengan NIM 17240414. Sebelumnya saya berterima kasih kepada ibu dosen dan semua yang menonton video ini, dan semoga kalian diberikan kesehatan terus ya. Nah, tujuan saya membuat video ini, saya ingin membedah atau mengkoreksi pidato dari tokoh terkenal di Indonesia. Siapa itu? Saya mengambil tokoh terkenal di Indonesia itu Pak Prabowo Subianto. Nah, kita akan membedah pidato Pak Prabowo pada video ini yang berjudul Sidang MPR. Oke. Kita langsung bedah saja, guys. Nah, sebelum saya membedah lebih jauh pidato Pak Prabowo, saya ingin menjelaskan sedikit tentang pidato Pak Prabowo. Nah, Pak Prabowo ini berpidato dengan fonologi atau bunyi bahasa. Apa sih fonologi itu? Nah, fonologi itu bunyi yang dihasilkan intonasi ketika kita berpidato. Oke. Pak Prabowo ini memiliki ciri khas yang namanya staccato atau nada pendek dan terputus-putus, serta aspirasi atau hembusan nafas yang kuat pada kata-kata bermakna tegas. Oke. Nah, contohnya ketika beliau mengucapkan kata merdeka ataupun rakyat. Merdeka! 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 Ada penekanan berlebih, stressing pada konsonan akhir. Oke. Nah, secara fonologi formal, intonasi pidato kenegaraan harusnya lebih melandai atau sustain untuk menjaga stabilitas emosi pendengar. Namun Pak Prabowo sering menggunakan intonasi naik atau rising. Dan nah, pada pembahasan kedua itu kita akan membahas pidato Pak Prabowo. Nah, pada video ini Pak Prabowo sedikit, ataupun kita membahas sedikit lah ya pidato Pak Prabowo ini. Nah, apa sih tipe dari video pidato Pak Prabowo yang barusan kita lihatkan? Nah, tipenya itu adalah kita menganalisis morfologi atau pembentukan kata. Oke. Nah, Pak Prabowo ini memunculkan kata-kata kolonial atau bahasa percakapan yang masuk ke dalam struktur formal. Oke, contohnya kata kasih dan bikin. Oke. Nah, secara morfologi atau bahasa formologinya, kata kasih itu adalah bentuk pemerdekaan yang salah dari kata memberi. Dalam pidato resmi, profesor morfologis harus lengkap. Oke. Nah, apa sih yang salah sama Pak Prabowo ini? Contohnya apa kata yang diucapkan ini? Nah, yang salah itu Pak Prabowo mengucapkan jangan kita kasih ruang. Apa sih yang benarnya? Nah, yang benarnya itu adalah jangan kita memberikan ruang. Oke. Kita lanjut video lanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas lagi pidato Pak Prabowo pada menit ke-15. Nah, apa sih isi pidato Pak Prabowo pada video tadi? Nah, isi pidatonya itu adalah banyak saudara-saudara kita yang belum menikmati hasil kemerdekaan. Terlalu banyak yang yaitu apa yang salah dari pidato Pak Prabowo tersebut atau kata-kata dari pidato Pak Prabowo tersebut. Oke. Nah, kita akan menganalisis sintaksis atau struktur kalimat. Oke. Nah, analisisnya kita ini adalah kalimat ini kehilangan predik utama atau frasa, yaitu secara sintaksis adalah penyumbat atau filter karena pembicara kehilangan alur kalimatnya. Perbaikannya itu adalah terlalu banyak saudara kita yang belum menikmati kemerdekaan.
dan hal ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Kita lanjut. Oke, kita akan membedah lagi pidato di Pak Prabowo ini. Oke ya. Kita akan menganalisis yang namanya leksikon atau kekayaan kata atau diksi. Nah, penggunaan leksikon itu tabu atau keras dalam forum diplomatik. Contohnya kata cacat yang Pak Prabowo bilang atau kata bocor yang Pak Prabowo bilang. Dalam leksikon diplomat atau kenegaraan ada prinsip eufemisme atau penghalusan kata. Kata cacat secara semantik terlalu kasar. Apa sih yang benar? Nah, harusnya kita menggunakan kata kekurangan atau kendala atau anomali, itu bisa. Jadi kita bisa menggunakan kata yang lebih halus daripada kata cacat, kata bocor gitu lah. Oke. Nah, kita akan membahas apa aja sih kekurangan dan kelebihan pada pidato Pak Prabowo tersebut. Oke, yang pertama kita akan membahas kelebihannya dulu. Nah, kelebihannya yang pertama adalah retorika yang persuasif atau fonologi. Walaupun secara fonologi intonanya sering menabrak kaidah formal, terlalu meledak-ledak, gaya ini sangat efektif untuk membangkitkan emosi dan semangat pendengar. Penekanan stressing pada kata-kata tertentu membuat audiens merasa ada urgensi atau keadaan darurat yang harus segera diperbaiki. Oke, kelebihan yang kedua ada kejujuran leksikal atau leksikon. Penggunaan kata-kata keras seperti cacat, bocor, atau rampok memberikan kesan transparansi atau kejujuran. Rakyat merasa pemimpinnya tidak sedang bereufemisme atau menutupi masalah-masalah dengan bahasa birokrasi yang rumit. Kita lanjut lagi ke positif yang ketiganya, ada komunikasi yang membumi atau morfologi. Penggunaan kata-kata kolokial atau tidak baku seperti kata kasih, kata bikin membuat jarak antara pemimpin dan rakyat mengecil. Secara psikologi ini menciptakan kesan bahwa beliau adalah sosok yang praktis, tidak kaku, dan lebih mementingkan kerja nyata daripada sekedar tata bahasa. Oke, kita akan membahas kekurangannya apa aja. Yang pertama adalah ketidakjelasan logika atau sintaksis. Nah, banyaknya kalimat yang menggantung anak kolutohon atau tidak selesai di tengah jalan dapat menyebabkan ambiguitas makna. Dalam dokumen negara atau hubungan diplomatik internasional, kalimat yang tidak tuntas bisa berbahaya karena dapat disalahartikan oleh pihak asing ataupun birokrat di bawahnya. Lalu kekurangan yang kedua ada pelanggaran etika formal atau leksikon. Diksi yang terlalu agresif seringkali dianggap kurang santun atau implutenses dalam tata krama politik Indonesia yang mendepankan kehalusan. Hal ini bisa menimbulkan kegaduhan publik yang sebenarnya tidak perlu hanya karena salah memilih kata. Lalu kekurangan yang tiga itu ada pemborosan kata atau pleonasme. Nah, seringnya muncul filler atau kata penyumbat seperti yaitu, anu, atau apa namanya, menunjukkan kurangnya persiapan naskah, spontanitas yang berlebihan. Secara linguistik, ini membuat pidato menjadi lebih tidak efektif dan membuat waktu durasi. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian mengerti apa yang saya sampaikan di video ini ya, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Jika saya salah kata ataupun kata yang kurang dimengerti pada kalian atau ibu dosen ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin sekian saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.